Ya, shalom semua. Shalom. Ya, Shalom. kita akan mulai ibadah pemuda sehati Amin. 3 Februari 2024 GPI Kudus. Matius 9 ayat 37 sampai 38. Maka kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit, karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ibadah pemuda sehati ditabiskan dalam nama Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Amin. Mari kita doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapalah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, shalom. Shalom. Shalom semua yang sudah hadir pada sore ini. Ya, kita mau memuji Tuhan. Ya, terpujilah nama Tuhan Yesus. Mari sebelumnya kita boleh salam satu sama lain. Tuhan Yesus baik bagi kita. Ya, Tuhan Yesus sangat baik bagi saya dan kamu. Haleluya. Ya, salam juga yang di rumah, Sis Popo. Ya, kita siap untuk ibadah. Amin. Mari kita memuji, kita siapkan hati kita untuk kita bersuka cita, tetap semangat dalam memuliakan Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus. Kami memuji Tuhan Bapa, Tuhan yang kuat dan kemuliaan, dan kami satu suara menyatakan kebesaran tempat ini. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara menyatakan
Tetap setia, silakan duduk kembali teman-teman, Bapak Ibu semua yang sudah hadir sekalian, biar kita semua buka hati kita, biar kita menyembah Tuhan Yesus yang menyelidiki setiap hati kita. Tuhan yang menilai hati kita, apakah kita tetap setia mengasihi Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan dengan segenap hati kita, biar Tuhan tinggal di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Selidiki aku
Kiralaya takaralawasi kirala papa papa papa. Yaralaya takaralawasi kiralaya nayaralawasa karala papa papa. Kiralaya ralaya 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 rala papa 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 papa. Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus Allah Roh Kudus yang kami muliakan, yang sangat kami hormati, yang sangat kami puji, kami sembah, kami puja selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk sore yang indah ini Bapa. Kalau kami masih ada seperti kami ada, itu oleh karena kemurahan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Siapakah kami ini ya Bapa yang tidak ada apa-apanya. Kami boleh melayani-Mu Tuhan, kami boleh memuji-Mu, menyembah muliakan nama-Mu. Itu oleh karena kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau yang melawat setiap kami, Engkau yang menjamah setiap kami, Engkau yang mengampuni dosa kami, Engkau yang mengampuni kesalahan kami. Sebab banyak sekali kesalahan kami, bahkan dosa kami. Kami mohon ampun ya Tuhan Yesus. Biar ibadah yang indah ini di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus berkenan ya Tuhan Yesus. Berkati kami semua yang sudah hadir, yang sungguh-sungguh mau beribadah, bersungguh-sungguh mau memuliakan Tuhan Yesus, beribadah sungguh-sungguh untuk memuliakan Engkau, beribadah untuk membaca firman-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau yang menguduskan setiap kami, Engkau yang mengampuni setiap kami, supaya kami boleh membaca firman-Mu yang dahsyat, yang luar biasa. Firman-Mu yang menguduskan kami, firman-Mu yang menghidupkan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur kepada Tuhan Yesus yang ajaib, yang mulia. Haleluya, amin. Kita akan baca dari Matius 19. Perceraian. Setelah Tuhan Yesus mengakhiri perkataan itu, berangkatlah Tuhan Yesus dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus pun menyembuhkan mereka di sana. Datanglah orang-orang Farisi kepada Tuhan Yesus untuk mencobai Tuhan Yesus. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Tuhan Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan berfirman, karena itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Tuhan Yesus, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai ketika menceraikan istrinya? Kata Tuhan Yesus kepada mereka, karena kekerasan hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tapi sejak semula tidaklah demikian. Namun aku berkata kepadamu, siapa saja yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina. Murid-murid itu berkata kepada Tuhan Yesus, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik tidak kawin. Akan tetapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat menerima perkataan itu, kecuali mereka yang dikaruniai. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kerajaan surga. Siapa yang dapat menerimanya, hendaklah ia menerima. Dennis. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Orang membawa anak-anak kecil kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus meletakkan tangannya di atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-murid Tuhan Yesus memarahi orang itu. Tetapi Tuhan Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti inilah yang memiliki kerajaan sorga.
Tuhan Yesus meletakkan tangannya di atas mereka lalu berangkat dari situ. Orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Tuhan Yesus, "Mengapa engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepada Tuhan Yesus, "Perintah yang mana?" Kata Tuhan Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepada Tuhan Yesus, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Tuhan Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, dan engkau akan memiliki harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih sebab banyak harta miliknya. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, syukurlah bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga." Syukurlah bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus berkata kepada muridnya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, syukurlah bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum seorang kaya Mendengar hal itu, murid-murid sangat tercengang dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Tuhan Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Baca bersama-sama. Upah mengikut Tuhan Yesus. Lalu Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh?" Kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tata kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumah, saudara laki-laki atau saudara perempuan, atau ayah atau ibu, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Namun banyak orang yang pertama akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang pertama." Amin. Silakan Bapak Gembala. Bapa di surga, kami bersyukur selalu ada kesempatan bagi kami memuliakan Tuhan Yesus. Biarlah sore hari ini kami juga diberkati melalui firman yang kami baca, juga firman yang kami dengar. Biarlah nama Tuhan Yesus selalu ditinggikan. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu,
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara, para pemuda, ya, yang umurnya udah 60 juga masih pemuda, saudara. Ya, pemuda kita unik ya, dari anak TK, ya, anak SD sampai ke Opa. Ya, hari ini ada dua hal yang kita mau merenungkan, yaitu yang pertama, kalau kita berdoa Bapa kami, ada kalimat yang menentukan kita masuk surga apa enggak. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayat 14 bilang begini, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang diampuni kamu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni, Bapa di surga juga tidak akan mengampuni. Saudara tahu kalau Bapak nggak ngampuni, masuk surga enggak? Walaupun orang bilang sorga di bawah telapak kaki ibu, nggak bakal masuk sorga, ya. Nah itu sebabnya, saudara, di sini juga pernah ada jemaat yang nggak mau mengampuni, ya, nggak mau mengampuni temannya. Ada jemaat yang nggak mau mengampuni mamanya, ribut sama mamanya itu sampai berpisah, sampai nggak mau ketemu, sampai hari pernikahannya orang tuanya nggak datang. Karena kalau bapaknya datang, mamanya marah. Ya. Nah, kita diingatkan harus mengampuni. Amin. Mengampuninya tanpa syarat. Artinya biar mereka jahatin kita tetap harus mengampuni. Enggak bisa enggak. Kenapa? Karena dosa-dosa kita yang banyak ini sudah diampuni oleh Tuhan. Kita bersyukur loh sebagai orang percaya dosanya diampuni. Orang lain, maaf, kalau menurut Alkitab mereka nggak diampuni karena mereka tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Yohanes 3:16 ya, barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa. Ya, Kisah Rasul 4:12, keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus, di luar Tuhan Yesus tidak ada. Ya, jadi kalau kita melihat orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mereka tinggal tunggu hari penghukuman. Ngeri ya. Ini keluarga besar kami juga bolak-balik diberitakan tentang Tuhan Yesus, nggak ada yang buka hati. Ya. Saudara, kita bersyukur diberikan hati yang percaya pada Tuhan Yesus. Keselamatan itu sesuatu yang tidak ternilai harganya. Harganya, saudara, harganya Tuhan sendiri. Iya kan? Kan Tuhan mati bagi kita. Ya, harganya tuh dibayar lunas sama Tuhan. Makanya saudara diingatkan, yuk kita mengampuni. Amin ya. Ya, Pak, saya mengampuni Pak, benar Pak saya mengampuni. Tapi saya nggak mau ketemu. Udah ngampuni belum? Belum. Ya taruhlah, nggak usah datang ke rumahnya. Tetapi kalau ketemu jangan buang muka, karena muka kalian cuma satu. Kalau dibuang mungut lagi di mana? Ya, jangan buang muka, saudara. Hadapi dengan senyum, dengan memberkati. Enggak mudah. Saudara tahu enggak mudahnya saudara enggak seberapa bila dibandingkan enggak mudahnya Tuhan Yesus untuk menjalani penghukuman di kayu salib. Di Taman Getsemani dia berdoa luar biasa sampai keringatnya cucuran darah karena pembuluh darahnya pecah karena dia stres luar biasa. Tuhan Yesus bilang, aku sangat ketakutan, seperti mau mati rasanya. Ya, dia tahu bahwa dia akan menderita sakit yang luar biasa. Tetapi ketika bapaknya bilang, engkau tetap harus menjalani. Kan Tuhan Yesus bilang, kehendakmu Bapa yang terjadi. Nah untuk itu saudara, sekali lagi, besok mau perjamuan, kalau saudara nggak mengampuni, bukan menjadi berkat, jadi kutuk buat kita. Ya, saudara diingat-ingat ya, kalau masih punya ganjelan sama siapa, bilang, Tuhan Yesus, aku melepaskan pengampunan buat dia.
tanpa syarat. Karena Tuhan Yesus mengampuni kita juga tanpa syarat. Kalau pakai syarat, syaratnya nggak cukup, ya kan? Terlalu banyak dosanya, ya. Tetapi Tuhan Yesus nggak lihat itu semua. Dilihat cuma hati kita yang mau diperbaharui, yang mau diselamatkan, yang mau diubah, yang mau diberkati, yang mau dibawa ke surga. Ya, yang pertama itu. Yang kedua kita baca lagi di sini ayat 16, 1, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saudara, jujur, orang Islam itu lebih mengasihi orang mamanya daripada yang lain. Kita mengasihi mama kita, tapi kasihnya nggak sebesar mereka. Karena apa? Mereka bilang sorga tuh di telapak kakinya ibu. Coba lihat bawah kaki mama ada sorga. Iya, mereka tuh betul-betul sangat menghormati mamanya. Sampai ada seseorang yang gak mau terima Tuhan Yesus sebelum mamanya mati. Sebab kalau mamanya masih hidup, mamanya gak setuju. Ya, begitu berharganya mamanya. Saudara, firman Tuhan Yesus mengatakan ya di Taurat ini, hormatilah ayahmu dan ibumu. Saya mau tanya, orang-orang anak-anak zaman sekarang ini udah betul-betul belum menghormati orang tuanya? Nggak ada yang jawab sih. Menurut kamu, ya bukan kamu secara pribadi, secara umum generasi Z, generasi milenial, udah belum mereka sungguh-sungguh mengasihi orang tuanya? Ya, saya sedih ada jemaat di sini. Sekarang mamanya bantuin dia untuk ngurusin anaknya. Ya, mamanya sakit tuh nggak berani loh dia ngomong sama anaknya. Kenapa? Dugaan saya dia takut dibentak. Jadi kebanyakan orang jadikan mamanya itu pembantu yang gratis. Mengerikan ya. Saudara, di sini luar biasa Tuhan katakan, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu. Kenapa banyak orang sekarang umur 50, 55 udah meninggal? Ini salah satunya. Kurang atau tidak menghormati orang tua. Sebab kalau janjinya Tuhan ini ya dan amin enggak? Ya dan amin, enggak bisa disangkar. Kalau kamu mengasihi orang tuamu, ini janjinya akan terjadi. Lanjut umur kita. Bukan lanjut aja, lanjut kalau susah gimana? Ya, lanjut dan baik keadaanmu. Ya. Mengucap syukur saudara yang masih punya orang tua. Ayo sayangi mereka. Jangan kalau udah mati ditangisin siang dan malam, dibangunkan tubuhnya yang bagus. Ya, udah mati. Lebih pada waktu hidup, saudara kami 6 bersaudara. Tapi waktu mama saya masih hidup, banyak libur. Saya secara pribadi seminggu sekali datang. Rumahnya di Tambun, Cibitung. Seminggu sekali saya datang sama. Ya, karena pengen menggenapi firman, mengasihi orang tua, ya, menghormati dia. Waktu meninggal, kuburannya nggak ada yang mau bayar. Kami 6 bersaudara. Saya bukan pamer saudara, tapi saya pengen menggenapi firman, menghormati orang tua. Waktu rumahnya ada dulu orang tua saya, dijual, dibagi-bagi, habis hartanya. Mama saya nggak punya rumah. Dia merengek sama saya, tolong dong aku dibikinin rumah. Ya, kenapa aku diberkati? Ya karena, ya itu salah satunya baik keadaanku. Ya, saudara punya orang tua, sayangin dia, amin. Ya, dan
Ibu Gembala punya anak di sini. Ada Capnyu. Capnyu, anak-anaknya mengasih Capnyu enggak? Sayang enggak sama mamanya? Kayaknya sih sayang ya. Mana-mana dianterin ya. Nah, saudara, kalau kita mau hari-hari kita baik keadaannya, ya, ayo hormati orang tua. Lalu siapa saja orang tuamu? Ya, Tuhan Yesus pernah bilang begini, waktu Tuhan lagi ngajar, rumahnya padat, gitu, dalam rumah padat, nggak bisa masuk. Lalu ibunya Tuhan Yesus datang sama saudaranya, ya. Orangnya depan pintu bilang, Tuhan, itu ibumu datang. Apa jawab Tuhan Yesus? Saya percaya kalau ibunya dengar kaget juga. Siapa ibuku? Siapa saudaraku? Ternyata Tuhan Yesus tunjuk orang di depan. Ini ibu dan saudaraku. Sebab barang siapa melakukan kehendak Bapa, dialah saudaraku laki-laki. Dialah saudaraku perempuan. Dialah ibuku. Jadi ibu yang kekal, saudara, adalah ibu yang seorang wanita, orang tua yang percaya pada Tuhan Yesus. Kalau kita saudaranya Tuhan Yesus, kita bersaudara enggak? Saya bersaudara sama Tuhan Yesus, ya kan? Kamu semua bersaudara sama Tuhan Yesus. Kita bersaudara enggak? Bersaudara. Ya, kita bersaudara di dalam Tuhan Yesus. Persaudaranya kekal enggak? Kekal. Tapi kalau kita bersaudara di dalam dunia, kita punya mama, papa di dalam dunia, tetapi dia tidak percaya pada Tuhan Yesus, maka hubungan kita kekal enggak sama mereka? Enggak, selesai di kuburan. Di situ kita berpisah. Ya. Satu masuk surga, satu tidak masuk surga. Enggak ketemu. Jadi syukur kalau kita punya mama, punya orang tua sudah percaya sama Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita akan ketemu di sana. Ya. Nah, itu sebabnya saudara, saya rindu pemuda GBHT Kudus punya hari depan penuh pengharapan. Ya, ini syaratnya. Syaratnya. Kadang-kadang orang tua tuh nggak minta macam-macam kok. Kamu pulang seminggu sekali atau 2 minggu sekali bawain martabak aja udah seneng banget. Betul loh. Ya, dan ucap syukur Dipo sering kalau pulang ada aja yang dibawa gitu. Ya, walaupun gajinya nggak seberapa, tapi ada yang dibawa. Bukan nilainya saudara, tapi apa yang kita bawa sebagai tanda perhatian, sebagai tanda hormat kita, itu yang akan memberkati kita semua. Ya, ini jarang loh aku ngomong soal hormati orang tua loh. Mungkin udah 10 tahun nggak ngomong nih. Tapi hari ini Tuhan taruh, kebetulan bacaan kita juga begitu. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Ya, lanjutnya bukan lanjut di dunia saja, lanjutnya sampai ke sorga. Ya, sebab Tuhan Yesus mengkritik juga orang-orang Yahudi itu bilang begini, Ibu, Bapak, ini uang yang buat pemeliharaanmu sudah aku pakai buat persembahan di gereja. Jadi aku nggak usah menghormati kamu lagi. Itu tradisi Yahudi. Jahat tuh. Memang buat Tuhan yang utama kan. Tapi nggak boleh melupakan juga orang tua. Ya, tetap dia mesti menghargai orang tuanya. Dan Yesus bilang, gara-gara tradisi, ya firman Tuhan diabaikan. Nah sekarang juga banyak tradisi-tradisi saudara. Sehingga firman Tuhan mengasihi orang tua, menghormati orang tua itu ditiadakan. Ya, tradisinya apa? Kita sudah punya banyak teman, kita sudah banyak menghasilkan uang, kita punya handphone, kita punya kesibukan. Akhirnya orang tua, ada seorang hamba Tuhan pergi ke restoran, dia senang banget tuh, melihat satu keluarga bapak, ibu, 3 anak datang ke restoran, duduk satu meja. Nah, dia bilang, ini keluarga yang luar biasa. Makan di restoran bersama dengan keluarga ini. Jarang loh orang kayak gitu. Ada sih, menjarang. Tapi setelah ditunggu-tunggu, akhirnya Pak Pendeta ini bilang, hah, keluarga ini kok begini ya? Bayangi dari datang sampai makan
Sampai selesai nggak ada yang ngomong. Semuanya lihat ini. Ternyata ini saudaranya. Saudara dari anggota-anggota itu. Aku melihat di YouTube juga dikirim. Ada seorang ibu yang stres. Anaknya, suaminya di meja makan semua. Mau sarapan. Ibunya di dapur. Akhirnya sesaudara tahu. Ibunya menyediakan sesuatu buat mereka untuk di meja makan. Lalu ibunya mulai menjepit satu, ternyata handphone. Menjepit lagi handphone anaknya. Menjepit lagi handphone suaminya. Saudara, udah berubah. Orang lebih mengasihi ini daripada mengasihi suami. Lebih mengasihi ini daripada mengasihi orang tua. Yuk kita bertobat. Kira-kira ini jadi berhala enggak? Berhala. Berhala zaman sekarang tuh bukan menyembah patung, norak itu. Nyembahnya ini. Kalau waktu kamu dihabiskan di sini, kecuali baca Alkitab, kalau dihabiskan di sini, saya nggak jamin kita masuk surga. Bisa ditolak. Karena bagiannya orang lain, sesama kita manusia, bagiannya saudara-saudara kita, itu diabaikan demi ini. Saudara, saya mau tanya, orang kalau udah lihat WA itu seharian bosan gak ya? Enggak, apalagi YouTube. Saya juga kadang-kadang minta ampun. Ya kalau saya lagi kasihkan, lihat TikTok, gitu YouTube ya. Tiba-tiba tengah-tengah bilang, hambaku berhenti. Dan tanggung Tuhan, 2 lagi ya, 3 lagi ya. Berhenti. Emang asik saudara, sampai tengah malam juga kalau lihat TikTok nih asik. Jadi berhala. Yuk kita bertobat yuk. Emang ke gereja tuh tujuannya kita disuruh bertobat. Supaya jalan kita lempeng kepada Tuhan Yesus. Sebab tema kita tahun ini hidup yang berfokus pada Kristus. Itu GBI di seluruh dunia itu temanya sama, tema besarnya. Hidup berfokus pada Kristus. Kalau kita berfokus pada Kristus, kita mengasihi saudara kita enggak? Pasti mengasihi. Karena pengajarannya luar biasa Tuhan Yesus. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, bisa enggak kita melayani dengan sepenuh hati? Bisa. Enggak gerundel. Ini aku udah kerja keras ini, enggak ada yang bantuin sih. Sebel. Marta itu. Kalau mau kerja aja seperti Maria. Amin. Menyenangkan hati Tuhan Yesus. Halo Rum. Suka kesel nggak nih kalau ngepel sendiri ya? Bener. Ya, waktu ngepel liatin wajahnya Pak Gembala ini nggak pernah ngepel nih kayaknya. Puji Tuhan, minggu lalu penatua ngepel nih. Ya. Kalau gitu nggak tulus. Ya, yuk pelayanan kita tulus saja, nggak usah lihat orang lain, nggak usah lihat kiri kanan. Ya, saya sering lihat kalau hari Minggu kan belum pulang, Dina nyapu, spesial ya. Ya Dina, kalau nyapu bersih nggak sih? Kalau nggak bersih, suaminya berewokan loh. Kata orang dunia. Ya, tulus nggak Dina? Tulus ya? Tulus. Ya, saudara, apapun yang kita lakukan, lakukanlah seolah-olah dan memang untuk Tuhan. Bukan untuk saya, bukan, kita sama-sama kok teman, kita teman sekerja ini. Cuman tongkatnya beda gitu, fungsinya beda. Sama kita di hadapan Tuhan. Enggak lebih besar. Jadi kalau saudara melayani dengan tulus, bisa saudara lebih hebat dari Pak Gembala di hadapan Tuhan. Bisa loh. Enggak ditulis ini kalau jadi gembala itu lebih daripada, enggak. Siapapun yang melayani bisa yang terdahulu jadi terkemudian. Mengerikan ya, kalau itu mengerikan. Yang paling bagus tuh yang terkemudian jadi terdahulu.
Ayo kita bersungguh-sungguh menjadi terdahulu. Ya. Terus jangan menganggap Dennis nggak hebat. Harusnya buat saudara dia hebat. Amin. Emang luar biasa ya. Ya. Apalagi kalau gitu ya. Ya kan? Luar biasa jauh loh tempatnya. Tapi dia datang nomor 1 loh. Nomor 1 atau nomor 2? Nomor 1. Ya. Nomor 1 ada 2 kemungkinan. Bisa betul-betul rajin, bisa nggak betah di rumah. Itu juga bisa jadi nomor 1. Ya kan? Tapi pasti betul-betul rindu, amin, melayani. Ya. Jadi biar digesek-gesek, tenang aja dia. Ya. Nah, saudara, di dalam Tuhan Yesus itu terlalu baik bagi kita. Apapun yang kau kerjakan, kalau tulus, kau punya upah yang besar di surga. Yang gak tulus tuh orang yang kerja dari pagi, dia kerja tuh di kebun anggur, di ladangnya Tuhan. Lalu dilihat orang yang kerjanya mulai dari jam 5, cuma 1 jam, upahnya sama. Protes dia, protes Tuhan. Tuhan, protes Tuhan. Dia cuma 1 jam, saya dari pagi kepanasan. Tapi kan udah janjian, 1 dinar 1 hari. Ya. 1 dinar itu bisa diartikan sama-sama masuk surga. Tapi kalau dia tekun, dia pasti lebih. Tuhan juga tahu apa yang harus Tuhan berikan buat kita semua. Makanya jangan hitung-hitungan, saudara. Sebelum kalian lahir, ya, saya udah ngepel gereja. Seminggu 2 kali, 3 kali. Betul. Gerejanya dulu bangkunya bukan kayak gini. Bangku yang kayak gereja Katolik tuh. Kayunya kayu jati. Gak bisa saya ngangkat tuh. Paling-paling saya robohkan ke depan jadi nunduk begitu. Nunduk itu lalu ngepel di bawahnya. Tarik lagi. Suatu kali waktu dirunduk ngepel, dia jatuh. Lok. Benjol juga. Karena kayu jati kan berat. Jadi kalau saya ditunjuk Tuhan sekarang jadi gembala, ini perjalanannya panjang sekali. Panjang loh. Ya. Suatu kali ada seorang hamba Tuhan datang ke rumah kami. Di depan pintu dia bilang sama Tuhan, Tuhan, kok gembala saya ini rumahnya cuman kayak gini Tuhan. Lalu Tuhan ngomong dalam hatinya, dia hambaku, hartanya banyak di sorga. Puji Tuhan. Jadi saudara, setiap yang kita lakukan itu Tuhan terus berikan kepada kita. Makanya Tuhan Yesus ingatkan, kumpulkanlah harta di sorga, jangan di bumi. Karena di bumi ngengat dan karat merusakannya. Saudara tolong berdoain buat rumah saya ya. Rumah saya udah mau roboh. Kenapa? Karena udah 40 tahun, kuda-kudanya semua lapuk, udah mulai miring, udah mengerikan. Tapi gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tiap hari saya berdoa, Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan. Ya rumah kalau udah 40 tahun juga gak kuat loh rumah. Apalagi gak dikasih anti rayap. Rayapnya banyak banget. Bukan saya ternak rayap loh, enggak loh, datang sendiri rayap. Nah di dunia ini nih hartanya kayak gitu. Ya, gak ada yang kekal. Tapi harta di surga kekal. Makanya saudara, yuk kita menghormati orang tua supaya baik keadaan kita, lanjut umur kita di bumi sampai di surga. Sehingga hidup ini menjadi hidup yang penuh bahagia, ya, sebagai pemuda yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus. Ya, jadi jangan bersungut-sungut karena upah yang Tuhan Yesus berikan itu tidak ternilai. Keselamatan yang Tuhan berikan pada kita nggak ternilai, nggak bisa kita balas. Makanya saudara, kalau kita bisa melakukan sesuatu, lakukanlah yang terbaik. Yang terbaik bagi jemaat, saudara bisa setia aja datang di Pemuda Sehati, itu udah terbaik. Amin. Amin. Ya.
datang dengan sukacita, di situ Tuhan memberkati. Tuhan gak lihat jumlahnya, ya. Tuhan lihat ada nggak hati yang mengasihi Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus, amin. Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami diingatkan untuk kami mengampuni orang yang pernah bersalah kepada kami. Karena kami pun sudah diampuni tanpa syarat. Tuhan Yesus sangat baik, maha baik, luar biasa. Juga Tuhan, kami diajar hari ini juga untuk menghormati orang tua kami. Baik orang tua secara keturunan, juga orang tua yaitu hamba-hambamu, orang-orang yang mengajarkan kami firman. Dialah orang tua rohani bagi kami. Biar kami menghormati dia ya Tuhan Yesus, seperti jemaat-Mu mengasihi Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan Yesus, untuk berkat firman-Mu kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa persembahan 2 Korintus 9 ayat 6-9. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan, seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin kebenaran tetap untuk selamanya. Ayat persembahan, percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Tuhan Yesus akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Doa persembahan. Bapa di surga teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami bawa juga perpuluhan kami karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus pemberi berkat. Amin. Ada pengumuman juga untuk besok Minggu setelah ibadah, dari tim pengurus pemuda sehati akan menjalankan kasih agape M5000, dan bagi kita akan doakan bersama-sama, dukung di dalam doa teman-teman semua, juga bagi yang digerakkan Tuhan untuk berpartisipasi di dalam dana M5000.
kasih sarannya Pak Gembala. Ya, ya kita dukung dalam doa, juga kita juga boleh berpartisipasi untuk dana kasih Agape M5000. Bisa yang bagi yang mau berpartisipasi bisa di store ke Sis Arum. Dan puji Tuhan kita akan doakan bersama-sama, kita bersahati sebelum kita menyanyikan lagu ini. Bapak, kami mau berdoa buat kegiatan si Agape M5000 yang akan dijalankan oleh semua pengurus pemuda sehati. Berkati Tuhan setiap pemuda sehati, juga anak-anakmu, jemaatmu yang sudah berpartisipasi dalam dana maupun di dalam doa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan kami percaya setiap orang yang menerima di jalanan boleh merasakan kasih Tuhan. Dan kami juga boleh menjadi berkat ya Bapa. Biar juga kami juga boleh menjalankan saran dari Pak Gembala juga untuk kami tanyakan. Kami rindu urapi kami supaya mereka merasa diberkati, mereka dijamah oleh Tuhan Yesus. Bahkan mereka boleh bertobat terima Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Terlebih juga Tuhan kami minta juga cuaca yang baik dan yang berawan yang baik Tuhan. Biar kami semua bersahati dalam unity menjalankannya. Dan Tuhan juga memberkati pemuda sehati dan jemaat GBHT Kudus yang sudah berpartisipasi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita menyanyikan pujian ini dengan bersukacita, dengan mengucap syukur. Waktumu selalu yang terbaik.
Yesus, tiba saatnya kami ingin doa syafaat. Kami percaya Tuhan Yesus kami, Tuhan yang melindungi kami, serangan balik kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus yang berkati bahkan menjawab dari setiap doa-doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapa di surga maha mulia, kiranya Bekasi dijauhkan dari cuaca yang ekstrim. Kami mohon kiranya Tuhan Yesus memenuhi kebutuhan pangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami mohon kiranya Tuhan Roh Kudus senantiasa menyertai perjalanan bangsa Indonesia di hari-hari mendatang. Kiranya bangsa Indonesia diberikan hati yang takut akan Tuhan Yesus. Jadikan bangsa Indonesia kuat, penuh hikmat dan besar dan ajaiblah karya Bapa, adil dan benarlah jalanmu. Tuhan Yesus Raja segala bangsa, Tuhan Yesus Maha Kuasa, mulialah nama Tuhan Yesus. Kiranya Indonesia sujud menyembah Tuhan Yesus. Bapa Maha Kudus layak disembah, layak dipuja dan dipuji. Bapa pencipta semesta, kami kuat karena kami ada di dalam Tuhan Yesus. Kami selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami matikan keinginan daging. Kami hancurkan kuasa dan tipu daya iblis. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Untuk seluruh jemaat GBI Hati Kudus kiranya mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus. Bersama-sama Penuhi kami dengan damai sejahtera. Beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur, dan kebahagiaan. Amin. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBI Hati Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup dalam firman. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GBI Hati Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Bersama-sama, besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya. Ajar kami untuk menghormati Bapa dalam terang Tuhan Yesus, serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya seluruh masyarakat Indonesia dapat saling mengampuni. Kiranya kasih Tuhan Yesus melingkupi seluruh rakyat Indonesia. Bebaskanlah Indonesia dari kutuk. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya menjelang pemilu tahun 2024, Indonesia diberikan hati yang penuh damai sejahtera dan dimampukan untuk menjaga kesatuan bangsa. Kiranya tidak terjadi polarisasi massa dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menghentikan politik identitas dan menolak isu agama dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Bersama-sama, berikanlah ya Tuhan calon presiden yang sesuai kehendak Bapa untuk meneruskan program-program yang sudah dilaksanakan agar berkesinambungan menuju Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Kami percaya Indonesia selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami hentikan korupsi di Indonesia. Kiranya dapat dibuat peraturan yang dapat mencegah dan memberantas terjadinya korupsi. Kami menolak calon presiden yang korup. Kami hentikan kelompok intoleran dan kami hancurkan radikalisme. Kami hentikan ketidakadilan dan kesewenangan yang dilakukan oleh kelompok mayoritas. Karena setiap warga negara punya hak dan kewajiban yang sama. Kami berdoa kiranya perang di Palestina dan di Israel segera berakhir dan tidak meluas. Dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan kelompok Hamas dan teroris di seluruh dunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati tanah perjanjian agar tetap menjadi milik bangsa Israel dan tidak akan pernah beralih kepada bangsa lain. Kiranya Indonesia tidak mengutuki bangsa Israel, sebaliknya selalu memberkatinya. Bersama-sama, kami berdoa kiranya terjadi kebangunan rohani di seluruh wilayah Indonesia dan jutaan orang terima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kiranya amanat agung Tuhan Yesus dapat segera dituntaskan di seluruh dunia menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kiranya kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh. Hanya nama Tuhan Yesus saja yang selalu ditinggikan. Bersama-sama dua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Raja semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami.
Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Silakan Ibu Gembala untuk doa jemaat GBH. Kiralaya takaralawasi kirala papa papa. Ya naralawata karalawasi kirala papa papa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk ibadah pemuda sehati pada sore hari ini Bapa. Biar semua berkenan kepadamu ya Tuhan Yesus. Engkau sudah memberkati ibadah kami ini Bapa. Dan kami terus mau menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau di gerejamu GBH Kudus ini banyak berdoa ya Tuhan. Sebab Engkau yang menginginkan supaya kami banyak berdoa Bapa. Supaya kami tidak bosan-bosan untuk berdoa. Sebab banyak hal ya Tuhan yang kami ingin panjatkan kepadamu melalui masalah kami, masalah keluarga, masalah keuangan, bahkan pergumulan-pergumulan ya Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus saja yang tahu segala pergumulan kami. Hanya Tuhan Yesus yang tahu apa yang menjadi kerinduan kami. Kami sungguh percaya Tuhan Yesus Engkau hadir di sini Bapa. Kalau Engkau hadir di sini ada mujizat-Mu terjadi Tuhan. Ada kuasa-Mu Tuhan. Ada hal-hal yang terindah ya Tuhan Yesus kalau Engkau hadir di sini Tuhan. Dan kami mengalami damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Biar kami terus menaikkan syukur kami kepada Tuhan Yesus. Sebab Engkau baik bahwasanya untuk selama-lama kasih setia-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Bapak Gembala dan keluarganya. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk penatua dan keluarganya. Kami berdoa untuk semua pengerja-Mu dan keluarganya. Kami berdoa untuk semua jemaat-Mu dan keluarganya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk anak sekolah minggu dan keluarganya. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Kalau kami terus saling mendoakan supaya kami sembuh dan sehat dan pulih. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mohon Tuhan Yesus kiranya jemaat diberikan kerendahan hati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ampuni kami Tuhan kalau kami masih mungkin meninggikan diri kami. Mungkin kami masih sombong Tuhan. Ampuni Bapa. Biar kami terus merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Jamah setiap hati kami Bapa. Supaya boleh berkenan kepada-Mu Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Dan kami juga boleh mengucap syukur Tuhan Yesus. Kalau kami sehat itu oleh karena kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, pemeliharaanmu, anugerah daripada-Mu Tuhan Yesus. Kami minta syukur untuk kesembuhan seluruh jemaat GBH Kudus yang selama ini kami berdoa Tuhan Yesus. Engkau sudah nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, sehingga mereka boleh disembuhkan, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh tidak sia-sia Tuhan Yesus apa yang kami doakan kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk acara Paskah nanti Tuhan Yesus. Biar Engkau sendiri yang beracara apa yang harus kami lakukan Tuhan Yesus. Biar kami melakukan kehendak-Mu bukan dari pikiran kami sendiri, bukan karena akal budi kami sendiri Tuhan Yesus, tapi semua berasal dari Tuhan Yesus. Sebab ini milik-Mu Tuhan Yesus. Acara Paskah milik-Mu ya Bapa. Biar Engkau berkarya di acara Paskah nanti ya Tuhan Yesus. Engkau memberikan tempatnya untuk kita boleh beribadah. Engkau memberikan dananya Tuhan Yesus. Dan Engkau memberikan apa yang menjadi kebutuhan kami. Acaranya, suasananya Tuhan. Tidak hujan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terang ya Bapa. Itulah kerinduan kami ya Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami menserahkan acara Paskah nanti hanya kepada Tuhan Yesus saja. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Oralaya takarala papa papa papa. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kesembuhan, pemulihan, dan damai sejahtera terus terjadi di dalam setiap kehidupan keluarga kami Tuhan Yesus. Engkau menjamah keluarga kami pada saat ini dimanapun berada Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk keuangan gereja-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami sungguh percaya Tuhan Yesus.
Kami tidak pernah kekurangan Tuhan, sebab Engkau memperhatikan gereja-Mu tempat ini ya Bapa. Engkau berkati ya Tuhan Yesus seluruh keuangan kami Tuhan Yesus. Untuk keuangan jemaat-Mu GBI Kudus juga Tuhan. Biar Engkau yang akan memberikan yang terbaik Tuhan Yesus. Engkau memberikan apa menjadi kebutuhan kami Tuhan Yesus. Engkau akan mencukupkan segala kebutuhan kami ya Tuhan Yesus. Berkati keuangan seluruh jemaat-Mu di GBI Kudus Tuhan. Dan apa yang menjadi kerinduan kami Tuhan Yesus, pasti Tuhan akan beri yang terbaik kalau kami sungguh-sungguh kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa ucapan syukur yang kami naikkan kepada Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus memberi berkat kami semua. Haleluya. Amin. Baca Mazmur 91. Dalam lindungan Tuhan Yesus. Bapa di surga maha tinggi, kiranya kami duduk di dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus Maha Kuasa. Kami berkata, Tuhan Yesus tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus menudungi kami, Tuhan Yesus melindungi kami. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat perlindungan kami, Bapa di surga tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkahi, kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami, Tuhan Yesus membentengi kami, sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus kenyangkan kami. Dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Bapa di surga, kami juga berdoa buat Indonesia hari-hari ini sedang bergejolak. Kami berdoa buat Presiden Joko Widodo, biar dia tidak memihak kepada satu paslon, tetapi dia boleh menjadi orang yang membawa damai kepada seluruh rakyat Indonesia. Tuhan juga menjamah seluruh rakyat Indonesia biar tetap kondusif menjelang hari pemilu mendatang.
Terima kasih ya Tuhan Yesus, pasti Indonesia dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kami memberkati Indonesia, memberkati pemilu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Sebentar kalau kami pulang, kasih penyertaan perlindungan Tuhan Yesus bagi kami semua. Kita berdiri, kami menadakan tangan kami kepada Bapa di surga, sumber segala berkat kasih karunia keselamatan. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan kesetiaan beribadah kepadamu, khususnya di Pemuda Sehati, juga di ibadah-ibadah yang lain. Kami terlalu percaya Tuhan hadir bersama dengan kami. Bapa di surga memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di surga menyinari engkau dengan wajah Bapa dan memberi kau kasih karunia. Bapa di surga menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa terima kasih. Syukur pada Tuhan buat ibadah pada hari ini. Makasih Tuhan, kami mengucap syukur buat ibadah umum Pemuda Sehati pada hari ini. Kami boleh diberkati melalui ibadah umum Pemuda Sehati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita untuk ucapin yel-yel Pemuda Sehati. Siap-siap. 1, 2, 3. Semangat, sukacita, tolak pikiran negatif. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus yang memelihara kamu. Semangat. Pemuda Sehati, haleluya. Yesus memberkati. Oh, kita foto dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, selamat sore Sis Popo, Tuhan memberkati, Mbak Yati, God bless you, sehat. Sampai ketemu besok ya di gereja. Dah.